Kejaksaan Agung bersama tim pemburu buronan yang dibentuk Menko Polhukam masih memburu keberadaan buronan Joko Chandra. Sementara kuasa hukum memastikan Joko Chandra akan hadir dalam persidangan peninjauan kembali 20 Juli mendatang. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra kini masih dicari keberadaannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya masih melakukan pencarian yang dilakukan bersama tim tangkap buronan yang kembali diaktifkan ke Menko Polhukam. Dari petunjuk yang ada, Joko Chandra datang ke Kelurahan Grogol Selatan untuk membuat iktp dan mendaftar PK ke pengadilan. Surat jalan yang digunakan itu telah dijadikan bukti penelusuran keberadaan Joko Chandra. Merupakan petunjuk buat kami untuk melangkah berikutnya. Kami tetap akan berusaha mencari sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menunda persidangan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020. Kuasa hukum membantah jika selama ini dianggap menyembunyikan dan membantu Joko Chandra melarikan diri. Ia pun memastikan kliennya akan hadir dalam sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 20 Juli mendatang. Jadi sudah selesai, udah case close di tahun 2001. Udah nggak ada kasusnya Pak Joko Chandra. Semua sudah diselesaikan, jaksa sudah kembalikan uangnya Pak Joko Chandra ya. Tetapi 8 tahun kemudian jaksa melakukan PK. Ya. Di PK itu pendek kata dikabulkan. Padahal PK itu menabrak hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 263 ayat 1. Ya. Di sini kalau kita melihat bahwa kemudian Pak Joko Chandra kecewa dengan putusan itu. Sementara itu, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan akhirnya dicopot dari jabatannya karena menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Chandra. Saat ini, Asep Subhan tengah dalam proses pemeriksaan internal Sektorat Pemprov DKI dan dipindah tugaskan sebagai staf wali kota di bagian tata pemerintahan. Untuk sementara, jabatan Lurah Grogol Selatan digantikan oleh Camat Kebayoran Lama sebagai PLH. Dan pelayanan di kantor kelurahan pun berjalan seperti biasa. Kita telah mengumpulkan jajaran staf ya untuk bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tidak meninggalkan SOP ya, prosedur yang harus diikuti. Seperti disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pelayanan harus tetap baik tapi tidak meninggalkan SOP dan prosedur. Peran Lurah Grogol Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya dengan pengacara Joko Chandra mengantarkan rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Dari Jakarta, M. Ardiansyah dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.